Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Balik lagi di Surabaya bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajak Bobers nginep virtual di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Surabaya. Kita mau nginep di DoubleTree by Hilton. Nah, lokasinya DoubleTree by Hilton ini ada di Jalan Tunjungan Bobers, jadi cukup strategis dari Tunjungan Plaza, nggak terlalu jauh. Makanya kalau Bobers mau nginep di sini terus mau jalan-jalan ke mall ya gampang lah aksesnya. Tapi sebelum kita review hotelnya secara detail, Bocan mau infoin dulu pesen hotelnya lewat mana? Selalu dong pesen hotelnya lewat aplikasi tiket.com. Apalagi sekarang ada JHT, jaminan harga termurah. Kalau Bobers nemu hotel, villa, atau apartemen yang lebih murah dengan jaminan harga termurah dari tiket.com, diganti selisihnya 2 kali lipat dengan tiket points. Dan untuk DoubleTree by Hilton Surabaya ini harga kamarnya itu mulai dari 1.050.000-an per malam Bobers. Ini untuk tipe kamar standar king. Dan ada juga tipe kamar standar twin, harganya sama 1 jutaan. Bedanya adalah kalau yang sama sarapan itu jadi 1.200.000-an gitu Bobers. Terus juga ini ada tipe kamar suite-nya. Nah, kemarin Bocan ambil yang suite ini Bobers, harganya itu 3.300.000-an. Ini udah sama sarapan dan udah termasuk free access ke executive lounge-nya. Makanya Bocan ambil tipe kamar ini. Dan kalau Bobers mau lebih hemat, harus banget pesennya lewat tiket.com dan pakai kupon spesial Bocan 500k buat dapetin diskon 10% sampai dengan 500.000 dengan minimal transaksinya 300.000. Nah, kemarin kan DoubleTree yang kamar suite ini harga awalnya 3.350.000-an ya. Setelah dipakein kupon Bocan 500k, dapat diskon langsung 10%, netnya tuh jadi 3.020.000-an aja Bobers. Lumayan banget kan ya selisihnya. Jadi kalau misalnya Bobers mau liburan kemana aja, kapan aja, beli tiket murah di tiket.com, gak ada alasan lagi gak pakai tiket.com karena sekarang ada jaminan harga termurah. Dan sekarang kita udah sampai di DoubleTree by Hilton Surabaya nih Bobers. Di sini ada security, kita dicatat lah ya plat mobilnya atau gimana, terus langsung masuk aja Bobers. Nah, Bocan tuh nginep pas hari Sabtu atau Minggu gitu, jadi masuknya ke weekend dan ini suasananya cukup ramai. Jadi tadi ada beberapa mobil juga yang lagi nurunin tamu dan kita lanjut ya. Di sini staff bellboynya juga standby Bobers. Jadi walaupun tamunya tuh cukup ramai, mereka tetap sigap buat bantuin nurunin bagasi. Ketahuan ya bagasinya berantakan. Ya bagasinya seperti ini Bobers. Ini kemarin Bocan pas long trip gitu, jadi maklum lah mobilnya kayak rumah kedua juga. Kita lanjut lagi masuk ke area lobbynya. Suami sih lanjut ke parkiran. Nah, ini area drop off-nya itu beratap, jadi ya nggak PR lah kalau misalnya pas lagi hujan-hujan waktu check-in ya. Dan untuk parkirannya itu ada di lantai basement sama di atas Bobors. Jadi lokasinya tuh di samping pintu lobby. Kita lewat sini ya, nggak terlalu sulit sih, ada petunjuknya. Terus parkirannya ada beberapa lantai, jadi nggak cuma basement, Bobors juga bisa ambil yang di lantai atas. Menurut Bocan sih parkirannya cukup luas ya. Nah, di sini kita perlu ambil karcis parkir juga. Nanti Bobors jangan lupa daftarin plat mobilnya atau daftarin karcis parkirnya, dicap biar bisa dapat free parkir. Nah, kita naik nih Bobors. Jadi parkirnya tuh ada di atas sama ada di bawah, dan ini cukup penuh ya parkirannya, tapi masih ya gampang lah cari-carinya, nggak yang kelihatan sumpek banget gitu. Dan kita udah dapat parkir di sini. Nah, di parkiran itu ada lift, jadi kita turun Bobors. Kalau misalnya di atas ya turun, kalau di bawah ya naik. Kita turun ke lantai dasar, terus lanjut ke lobby nih. Ada petunjuknya, jadi nggak perlu pusing karena emang area hotel sama parkirannya tuh cukup luas ya, mirip-mirip parkiran di mall lah. Nah, ini pintu samping, kita masuk lewat sini. Tadi kan lewat depan tuh, kalau ini lewat samping, tapi tetap ada security-nya juga. Jadi kita tetap harus scan barcode Peduli Lindungi sama cek suhu tubuh dan cuci tangan. Nah, ini area lobbynya luas banget. Lobbynya tuh nyaman dan mewah banget Bobors. Di sini banyak sofa-sofa empuk. Jadi kita bisa nunggu dengan nyaman karena kebetulan pas Bocan check-in itu juga kamarnya belum siap. Mungkin karena weekend jadi back to back housekeepingnya kewalahan. Jadi ya udah kita nunggu sebentar. Terus yang Bocan suka adalah di grup hotelnya Hilton itu
disediain banyak tisu-tisu basah antiseptik kayak di lift, terus juga di samping resepsionis. Jadi kita kalau mau lap-lap handphone atau apa tuh gampang gitu. Terus tadi Bobers lihat sekilas itu ada welcome drink, dan di depan area resepsionis itu ada beberapa tenan kayak kopi-kopi sama kue-kue gitu. Dan ini adalah arrival hall-nya, mewah banget ya Bobers. Terus juga di sini ada kursi-kursi buat nunggu. Jadi nunggunya nggak cuma di depan resepsionis, tapi juga bisa di area arrival hall-nya ini. Setelah nunggu beberapa lama, akhirnya tuh Bocan disamperin sama resepsionisnya, ibu ini kamarnya masih agak lama, jadi disaranin buat ke executive lounge aja nunggunya, karena biar lebih nyaman. Padahal sebenarnya executive lounge-nya itu nggak bisa diakses sama anak-anak, tapi karena ini kan kesalahan dari hotelnya ya, jadi ya udah akhirnya dibolehin tuh buat masuk ke lounge-nya. Kebetulan kamar Bocan juga udah dapet free access ke lounge. Nah kebetulan lagi di samping lounge-nya itu ada kids club. Jadi ya udah, anak-anak kan nggak bisa ya nunggu di ruangan dengan tenang tuh, mereka nggak bisa kan, pasti lari-larian. Daripada mereka berisik di lounge-nya, mendingan mereka nunggu di sini aja nih. Jadi di sini ada banyak mainan ya, biasalah kids club, ada area indoor sama outdoornya juga. Tuh anak Bocan sih udah ketemu kids club udah anteng. Karena kalau nunggu di lobby atau di lounge, aduh pusing Bobors, lari-lari terus. Bilanginnya tuh sampai capek. Aduh curhat ya. Oke, kita sekalian bahas lunch ya. Ini di sini itu bisa dapat free afternoon tea sama nyemil Bobors. Nah ini aneka cemilannya. Terus tadi Bocan requestnya ice cappuccino sama ice coklat. Tuh enak sih, sama teh buat Pak suami. Nah lumayan nih, sambil nunggu kamar bisa santai di sini sambil ngemil-ngemil cantik kan. Kita gantian aja sih Bobors. Jadi kadang Bocan yang nunggu di lounge, kadang suami yang nunggu di lounge, ngomong anak ya, ganti-gantian lah, tuker-tukeran gitu. Dan kamarnya tuh agak lama deh, kayaknya setengah jam lebih tuh masih belum siap juga. Jadi ya udah, kita sekalian aja keliling-keliling. Dan di sini ada fasilitas kolam renang juga nih Bobors. Tuh ini kolam renangnya cukup luas ya. Jadi ada 2 area terpisah untuk dewasa dan anak-anak. Sambil berenang bisa mandangin kota Surabaya yang masih dibangun terus sama hotel dan entahlah apartemen apa lagi. Nah ini kolamnya kedalamannya kayaknya sekitar 120-140 gitu sih Bobors untuk yang dewasanya, jadi nggak yang dalam-dalam banget. Nah ini bangunan hotelnya. Di yang paling atas itu kan ada bangunan melingkar Bobors. Nah itu tuh ada bar, Cloud Bar namanya, cuma dia kan nggak bisa ya masuk bawa anak-anak, jadi Bocan nggak mampir. Kita lihat fasilitas gymnya aja. Di sini ada gym lumayan luas ukurannya. Terus udah keliling-keliling, akhirnya kita langsung ke kamar. Jadi servisnya tuh mereka bagus. Pas Bocan nunggu, kuncinya dianterin ke lounge, jadi Bocan nggak perlu bolak-balik lagi. Nah ini kita mau langsung ke kamar sekarang. Kamar Bocan itu ada di lantai 20 deh kayaknya kalau nggak salah. Ini adalah tipe suite-nya, jadi kamarnya luas banget. Dari buka pintu kita tuh langsung ketemu sama living room. Dan di living room ini ada fasilitas televisi. Jadi TV-nya ada 2, di living room 1 sama di kamar tidur 1. Nah terus di sebelah living room ini ada area dining sama ada mini pantry gitu Bobors. Terus juga kita dikasih welcome fruit sama dikasih welcome snack juga nih. Ini enak banget nih, pia apa gitu, kayak pia Bali gitu. Nah ini mini pantry-nya, jadi ada mesin kopi sama ada wastafel lah ya buat cuci-cuci. Terus ada kayak apa sih Bobors, yang kayak blender kecil gitu. Terus juga ada shaker buat bikin minuman, lengkap banget sih. Jadi kita kayak bisa bikin minuman ala cafe sendiri di sini. Karena nggak cuma disediain mesin kopi, tapi juga ada shaker segala macam. Pokoknya fasilitasnya lengkap banget. Terus kita dapat free kerupuk. Lucu sih ya, karena minibarnya tuh adalah kerupuk udang, agak unik. Biasanya kan ciki atau apa gitu, tapi ya udahlah, at least itu free. Terus di dalam ini ada minibar, ini juga udah free karena nggak ada price listnya, berarti udah disediain emang untuk kamarnya kan. Terus di samping area pantry ini ada powder room. Di sini nggak ada kamar mandi ya, cuma toilet ya, sama buat lap-lap make up kali ya kalau misalnya Bobors mau pergi. Nah ini powdering roomnya juga keren, karena ini ngerti banget lah ya buat cewek, karena disediain cermin kejujuran yang kalau kita ngaca jerawat komedo kelihatan semua. Terus Bocan juga suka karena disediain sabun cuci tangan dari brandnya Crabtree and Evelyn. Ini wanginya tuh enak banget, sumpah. Ini salah satu
amenities dengan wangi terenak dan branded lah ya, itu Crabtree and Evelyn. Terus wanginya tuh enak karena ada beberapa yang branded ya, branded doang tapi wanginya biasa aja. Tapi kalau Crabtree and Evelyn tuh wanginya enak banget Bobers. Bocan suka ngumpulinnya. Sekarang kita berlanjut ke area kamar tidurnya ya. Kamar tidur Bocan ini ada di paling pojok, jadi pemandangannya tuh lebih leluasa karena di samping tempat tidur bisa buka jendela lebar-lebar, terus di depan tempat tidur itu juga bisa buka jendela lebar-lebar. Pemandangannya leluasa banget. Terus ini ada satu ranjang ukurannya king size dan nuansanya mewah banget walaupun dia pakai warna-warna yang elegan kayak abu-abu gini. Terus selain itu di dalam kamar tuh juga ada fasilitas telepon sama televisi. Terus ada satu sofa juga nih di depan ranjangnya, jadi enak lah ya, bisa santai-santai juga sambil nonton TV. Dan ini sebenarnya pemandangannya bagus ya Bobers, karena kita tuh bisa lihat laut sama jembatan Suramadu dari sini. Cuma kayaknya agak susah nih buat bersihin kacanya. Ya maklum lah ya, di lantai 20. Terus di samping meja TV itu ada meja panjang, dia setengah melingkar gitu, dan itu bisa dipakai buat meja kerja juga. Nah kalau untuk TV-nya ini udah smart TV tapi belum bisa YouTube sama Netflix, jadi masih nonton channel internasional aja. Nah ini sekilas menu dining roomnya nih Bobers, bisa lihat lah ya. Harganya lumayan ya, standar sih, standar hotel bintang 5. Nah di samping sini kan ada meja kerja yang tadi Bocan bilang, terus juga disediain speaker bluetooth. Jadi kalau misalnya Bobers tuh kayak suami Bocan gitu ya, yang sukanya denger musik berisik, pasti terpuaskan karena ada speakernya di dalam kamar. Tuh baru room tour dari living room sampai kamar tidur aja udah luas banget ya Bobers. Sekarang kita bahas lemarinya. Lemarinya aja gede banget Bobers. Jadi dia tuh lokasinya di deket pintu masuk kamar tidur. Jadi antara perpindahan kamar tidur sama living room itu ada lemari, dan ini super luas banget. Terus juga di dalamnya tuh fasilitasnya lengkap, nggak cuma disediain bathrobe sama slippers, tapi juga ada iron board. Terus ini kayak ada matras buat yoga, sama ada telepon dan safe deposit box. Jadi banyak banget fasilitasnya, keren sih ini untuk ukuran hotel bintang 5. Standarnya ya emang seperti ini, karena nggak cuma dari lemari, dining room, sampai yang tadi peralatan minumnya juga banyak. Dan salah satu best part lainnya dari kamar ini adalah kamar mandinya. Di sini ada fasilitas bathtub. Terus bathtubnya tuh pinter Bobors, jadi dia memposisikannya di dekat jendela kaca. Kebayang kan, kita bisa berendam sambil lihat pemandangan kota Surabaya. Ini keren banget sih. Dan amenitiesnya ini langganannya grup Hilton, dia pakai Crabtree and Evelyn, itu yang tadi kita bahas, wanginya enak banget. Terus mereka tuh royal Bobors, jadi nggak cuma di bathtub tapi juga di area wastafel disediain sabunnya, jadi double sabunnya. Nah ini ada body lotion, ada shampoo, ada conditioner, sampai body wash. Terus juga ada sabun cuci tangannya, sama ada mouthwash. Tuh keren banget, toiletrisnya lengkap banget ya Bobors. Nah ini kita lihat dental kit. Salah satu penilaian hotel bintang 5 itu dilihat dari dental kitnya, dia pakai merek apa untuk pasta gigi. Dan untuk Hilton approve ya, dia pakai pasta gigi yang gak asal-asalan. Terus ini ada satu wastafel panjang banget, lengkap sama cermin-cermin, dan di sampingnya itu ada toilet. Ini toiletnya, kamar mandinya luas, seluas seluas apa, pokoknya luas banget Bobers. Nah ini area showernya nih Bobers, tuh disediain sabun lagi, beneran kan mereka tuh royal banget sama amenities. Tuh water heater sih nggak usah ditanya lah ya, standar hotel bintang 5 gitu kan, masa nggak ada. Nah ini kamar mandinya cakep banget, luas, bebas Bobors mau berendam, mau mandi jebar-jebur, pokoknya disediain sabunnya wangi. Sekarang kita mau cobain cemilannya nih Bobors. Ini bakpia, tadi kan kita dapat kerupuk udang doang ya, tapi nggak, sebenarnya ada bakpianya, itu enak tuh bakpianya. Nah ini karena tadi Bobors lihat menu room diningnya lumayan, jadi kita pesen ojol. Kayaknya di Surabaya tuh banyak jajanan-jajanan legend kan, banyak kuliner legend. Jadi Bocan cobain nih, ini nasi cumi hitam Madura gitu Bobors, dan itu enak sih. Sekarang kita mau lihat pemandangan sore harinya sambil berendam. Tuh, asal jangan lupa aja ditutup sih. Kalau ini untuk video ya oke lah, masih kelihatan. Tapi kalau buat berendam lebih aman ditutup daripada viral kan ya ntar. Abis mandi udah rapi, sekarang kita mau ke eksekutif lounge lagi Bobors. Kita mau nikmatin fasilitas evening cocktailnya.
Nah ini suasananya sepi, nggak terlalu banyak orang, enak sih, jadi lebih luasa ngambilnya. Terus snacknya ada beberapa yang sama kayak tadi, tapi ada beberapa snack tambahan. Nah ini snack tambahannya kayak ada cake gitu, terus juga ada manisan. Tuh ini makanannya nih Bobers bisa tambahin whipped cream atau segala macam. Lumayan lah ya cemilannya. Cuma kalau dibandingin sama yang di Jakarta kemarin tuh ada sushi, itu enak. Nah kalau di sini kayaknya ini cuma cemilan gitu doang sih Bobers, nggak ada makanan yang cukup berat. Cake dibilang gak berat, padahal itu karbo banget ya. Ya pokoknya oke lah. Nah ini area kopi-kopiannya. Jadi nggak rugi banget sih Bobers kalau misalnya Bobers tuh ambil tipe kamar yang include ke executive lounge-nya, karena bisa nikmatin fasilitas afternoon tea sama evening cocktail tadi. Nah karena anak-anak nggak boleh masuk kan, jadi tadi cuma suami doang yang masuk, dan ya udah dia nggak makan apa-apa karena dia orangnya maluan. Jadi dia bukan tipe yang berani ambil makanan sendiri. Ih cemen banget ya. Bapak-bapak Bobers ada yang kayak gitu gak sih? Kayaknya kalau gak ditemenin istri tuh malu gitu mau ngambil apa-apa, padahal kan udah bayar ya. Beda sama kita emak-emak yang selalu paling berani kalau misalnya urusan makanan. Aduh jadi kebanyakan curhat nih, maaf. Oke, tadi ke eksekutif lounge kan cuma lihat-lihat. Nah malamnya kita pesen mie gacoan. Ini favoritnya anak Bocan sama suami. Ya Bocan juga suka sih. Abis makan malam, sekarang kita mau istirahat nih Bobers, karena dari tadi nggak ngapa-ngapain juga sih, tapi ya udah kan malam waktunya istirahat. Nah menurut Bocan yang kurang dari kamar ini tuh cuma satu, pencahayaannya di kamar tidur tuh gelap banget Bobers. Jadi buat kerja itu tuh kurang terang. Terus ini karena ngerekamnya ini pakai kamera ya, jadi kelihatannya terang, tapi kalau aslinya itu gelap banget. Kayaknya perlu dinaikin sih levelnya. Bocan juga udah sempat mention sama resepsionisnya minta dinaikin deh. Maksudnya udah kasih saran gitu buat dinaikin untuk penerangannya, karena emang kurang nyaman kalau di kamar tidur. Dan selamat pagi, kita bisa lihat Laut Surabaya di sana, jembatan Suramadunya kelihatan tipis-tipis ya Bobers. Tuh pemandangannya cakep banget nih di sini. Nah kalau Bobers zoom kelihatan tuh jembatannya. Bocan nggak sempet sih jalan-jalan ke sana, pengen sebenarnya nyebrang sampai Madura. Tapi kan itu buat motor ya, mobil boleh nggak sih? Ketahuan ya, ketahuan nggak gaul. Oke kita skip ya. Sekarang kita mau sarapan nih Bobers. Sarapannya itu ada di lantai 1 nih Bobers. Ya biasalah ya, sebelum masuk ke area resto ditanya nomor kamarnya. Terus kayaknya anak Bocan di sini lolos nih, nggak ditanya umur. Mungkin kelihatan masih 6 tahun atau 6 tahun 7 tahun tuh masih free, jadi nggak nambah untuk sarapannya. Tapi kayaknya kalau untuk sarapannya itu nambah sekitar 150 atau 170, Bocan kurang inget pastinya. Sekarang kita bahas menu sarapannya ya. Jadi pertama ini ada area yang ringan-ringan dulu lah ya. Ada sereal, terus susunya juga nggak cuma fresh milk yang dari sapi, tapi juga ada susu soya. Terus ini aneka jusnya. Terus juga di samping sini ada jamunya seger, dan di sampingnya itu ada buah-buahan. Ini Bobers bisa lihat ya, buah-buahannya banyak banget menggoda. Next kita lanjut ke area makanan lainnya. Jadi biasanya tuh pas sarapan Bocan keliling dulu Bobers, nggak langsung ambil. Keliling sambil scan dan inget-inget gitu tempatnya di mana, kira-kira apa yang mau kita makan, lokasinya di mana, ya buat milih-milih lah. Karena kan walaupun makanannya banyak kita nggak bisa ambil semua, ingat kapasitas perut juga kan. Jadi biasanya Bocan scan. Nah di sini area pastry-nya, terus juga tadi ada makanan beratnya. Menurut Bocan sih menunya nih variatif dan banyak banget. Jadi nggak cuma aneka pastry yang menggoda dari barat gitu, tapi juga ada jajanan pasar. Terus juga tadi kan ada bubur ketan hitam untuk dessertnya yang tradisional. Terus ini ada aneka salad sama yogurt. Pokoknya pilihan menunya banyak banget. Terus di samping sini ini ada pecel nih Bobers. Tuh ada sambal kacangnya. Terus juga di area sini ini tuh kayak mini kebab gitu, lucu ya. Walaupun kebabnya tuh mini gitu, tapi at least ada. Terus juga ada waffle, ada pancake, lengkap sama topping yang aneh-aneh, bukan aneh-aneh, topping yang macem-macem maksudnya. Lah berarti tadi bukan pecel ya. Sekarang kita lanjut ke pecel versi luar negeri yang makannya pakai mayones alias salad, beda ya. Nah ini saladnya juga banyak pilihannya. Terus ini makanan beratnya nih.
Untuk makanan berat itu ada nasi putih sama nasi goreng, terus juga lauknya pilihannya cukup banyak Bobers. Jadi mereka masaknya tuh nggak yang asal-asalan, tapi emang beneran niat. Kayak ada ayam kecap, terus juga ini ada pasta. Nah ini nasi goreng buat si adik. Terus ini ada hash brown sama sosis. Anak Bocan tuh sebenarnya kalau sarapan ya udah paling nggak jauh dari nasi goreng sosis, atau kalau ada pasta ya pasta, nggak yang nyoba macem-macem gitu. Yang penting mereka makannya habis aja sih. Nah ini sambalnya juga pilihannya banyak banget. Terus kerupuk-kerupukannya Bocan suka banget sih, ini sarapannya lengkap. Bocan mau kasih rating 9 buat sarapan di Doubletree Surabaya ini, karena emang menunya pilihannya banyak, terus juga rasanya enak nih Bobers. Tuh sayurannya aja nggak cuma ada satu macam, terus nasi juga nggak cuma nasi goreng, nasi putih, tapi juga ada kayak nasi apa tuh tadi, nasi liwet apa nasi tutuk oncom gitu, Bocan lupa, kayak tutuk oncom sih. Tuh, terus juga di sini ada aneka mie sama bakso, terus ada soto, banyak banget kan pilihannya, jadi bingung mau makan yang mana gitu, karena nggak mungkin juga dimakan semua satu-satu. Nah di samping sini ada soto Betawi, tuh keren ya sarapannya, bukan soto ayam yang standar gitu, tapi soto Betawi. Terus masih ada sushi juga, ada dimsum, jadi sarapannya tuh lengkap banget. Dan ini akhirnya yang Bocan ambil untuk sarapan. Ini ada bubur ketan hitam sama bubur sumsum, terus ada buah, ada jamu, dan ada teh buat Pak suami sama cappuccino. Jadi kopinya kita bisa request cappuccino. Nah ini dimsumnya ada sambal kacang. Sambal kacangnya juga enak banget tuh. Terus ada bakwan. Nah ini buat si adik nih, nasi telur sama sosis. Terus suami biasa nasi telur gulai sama sosis. Terus juga ada nasi goreng yang ada sambalnya pasti buat Bocan. Abis sarapan kita ya biasalah mandi siap-siap, udah check out. Sekian review Doubletree Surabaya dari Bocan. Semoga bisa menghibur Bobers yang belum bisa liburan, dan semoga bisa jadi referensi buat Bobers yang nanti mau jalan-jalan ke Surabaya, nginep di mana. Pokoknya nanti ikutin video Bocan karena masih banyak rekomendasi hotel-hotel seru lainnya dari Bocan. Terima kasih sudah nonton.